Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh Alif. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai selesai. Ya, terima kasih Alif telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa kegiatan hari ini lancar tanpa suatu masalah apapun dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Alif, Hadir. Angelika, Hadir. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kalian minta doa restu sama orang tua sehingga apa yang dilakukan kita menjadi berkah. Ini saya bacakan peraturan pelaksanaan Yumit kita. Yang pertama adalah masuk Yumit tepat waktu, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh semangat. Nah, didahului kita dengan yel-yel SMK. SMK? Bisa. SMK 3? Asyik. Hari ini kita belajar alat industri kimia, yaitu dengan materi alat pengukur laju alir atau flowmeter. Cakupannya nanti kita pelajari magnetic flowmeter, variabel area flowmeter, turbine flowmeter, dan thermal flowmeter. Kompetensi dasarnya dan indikatornya adalah menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir dengan indikator menentukan jenis alat pengukur laju alir. Tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan pernyataan tentang ciri-ciri alat pengukur laju alir, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis alat pengukur laju alir. Kemudian langkah pembelajarannya adalah kalian sudah mempelajari materi pembelajaran berupa bahan ajar dan video di rumah. Kemudian hari ini kalian belajar yaitu di pendahuluan, kemudian nanti diskusi kelompok dengan mengerjakannya melalui breakout room. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan evaluasi. Kemudian penilaiannya ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Bisa dilihat dari pembelajaran yang kemarin. Coba amati gambar berikut ini. Yang pertama, ini adalah gambar dari alat namanya flowmeter. Apa itu flowmeter? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Alat untuk mengukur laju alir. Asri, berarti alat untuk mengukur laju alir. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari flowmeter dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Diasa Fitri? Untuk mencampur warna cat. Untuk mencampur warna cat. Ada lagi? Dian Arista? Feeling pada industri minuman. Feeling pada industri minuman. Ada lagi? Alif? Meteran air. Meteran air, betul. Ini adalah gambar dari meteran air. Kemudian, bagaimana differential pressure flow meter itu berfungsi? Asri? Adanya penghalang, Pak. Diasa Fitri? Adanya perbedaan kecepatan aliran. Adanya perbedaan kecepatan aliran. Ada lagi? Nah, Alia? Dengan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari apa itu flow meter, manfaat dari flow meter, kemudian fungsi dari differential flow meter. Yang nanti kita akan mempelajari materi-materi yaitu jenis-jenis flow meter yang lain. Kemudian manfaat dari pembelajaran kita hari ini mengenai jenis-jenis flow meter yaitu yang nanti kita akan mempelajari mengenai alat pengukur limbah, aliran air limbah. Kemudian yang bawah adalah bagaimana flow meter itu dimanfaatkan untuk mengukur aliran gas. Ini di rumah sakit. Dan biasanya digunakan untuk orang yang mengalami sesak nafas. Coba perhatikan ini. Kita berpikir, ini adalah namanya larutan slurry. Apabila kita ingin menentukan laju alir fluida yang berbentuk aliran slurry, seperti bubur, tidak mungkin menggunakan differential pressure flow meter. Dari sini, ada nggak pertanyaan yang menggugah pemikiranmu dari pernyataan ini? Ada yang terjadi? Oh ya, ini. Itu mengapa pada larutan slurry tidak dapat menggunakan differential pressure flow meter, Pak? Oke, mengapa pada larutan slurry tidak dapat menggunakan differential pressure flow meter? Ada yang bisa menjawab? Yuk jari. Oke, Devi. Ada padatannya. Ada padatannya. Kemudian apalagi? Asri. Pipa dapat tersumbat, Pak. Pipanya dapat tersumbat, betul. Berarti
Tadi karena adanya penghalang, padatannya kalau kering dapat menyebabkan tersumbat. Ada pertanyaan lain? Alia? Laju alir untuk larutan selari diukur dengan alat apa, Pak? Alat untuk mengukur larutan selari. Ada teman yang lain bisa menjawab? Pakai alat yang membuat tidak tersumbat. Oh iya benar. Membuat apa? Dengan menggunakan alat yang membuat tidak tersumbat. Nah, alat apa itu? Nah, nanti kita akan pelajari pada kegiatan-kegiatan di LKPD. Kemudian kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan nanti didiskusikan masing-masing kelompok. Silakan kalian masuk ke breakout sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti Pak Andi akan masuk ke kelompok-kelompok untuk membimbing kalian. Gitu ya. Silakan kalian masuk ke breakout room masing-masing. Pakai ora. Halo Alia. Berarti ya Alia, Pak, Alia. halo. Sudah sampai apa? Pak, ini Sampai ada kesulitan, Pak. Ada kesulitan? Ya. Kesulitannya apa? Yang soal B itu mengapa aliran gas tidak dapat diukur dengan mengetik flowmeter. Dengan magnetic flowmeter. Memang untuk gas itu sangat spesifik ya. Karena gas itu kan konduktor yang jelek. Nah, jadi kalau magnetik itu yang diukur adalah daya hantar listriknya. Nah, kalau gas kan kalau tidak ada daya hantar listriknya tidak bisa digunakan magnetik. Maka pakainya apa? Thermal seperti yang A tadi. Itu adalah untuk gas. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa gas itu merupakan konduktor yang jelek. Ya, silakan dilanjut. Oke, yang D. Ada kesulitan? Ada, Pak. Ada? Ya. Apa? Ya. Bingungnya dengan ciri-ciri variabel area flowmeter. Variabel. Ya, pada gambar itu loh, Pak. Variabel area itu biasanya cirinya adalah adanya pelampung, ada pelampung. Nah, berarti pelampungnya naik, nah itu dapat diketahui berapa aliran fluidanya. Gitu ya? Ya. Halo Alia. Ya, Sudah Pak. jadi? Ampun. Kalau sudah, silakan nanti hasilnya di screenshot kemudian kirimkan ke Pak Andi. Kemudian juga disimpan pada HP-mu nanti untuk presentasi ya. Ya. Gimana? Seru gak diskusinya? Seru. Kemudian kita lakukan presentasi dari apa yang kamu diskusikan tadi. Dimulai dari kelompok A. Tiap flowmeter memiliki spesifikasi penggunaan sendiri-sendiri. Alat flowmeter ini hanya dapat digunakan pada fase gas. Alat ini dapat mengambil pengukuran LPG, gas nitrogen, dan sebagainya. Alat tersebut adalah thermal flowmeter, Pak. Thermal flowmeter. Sama nggak jawabannya? Thermal flowmeter. Sama. Sama. Oke. Dari sini ada nggak pertanyaan mengenai thermal flowmeter? Ada yang penasaran atau ingin bertanya? Oke, Asri. Apakah yang digunakan orang sakit itu, Pak? Betul sekali. Ini salah satu dari yang digunakan orang sakit. Alia, Rasen? Saya, Pak. Oke. Selain thermal untuk mengukur gas itu pakai apa, Pak? Ada flowmeter yang lain yang bisa digunakan untuk gas. Dan ada yang mau jawab dulu dari teman yang lain? Mungkin ada teman yang lain bisa sebelum ke Pak Andi. Pak, saya izin menjawab. Oh iya, siapa ini? Saya Ainin, Pak. Ainin. Oh iya, Ainin. Kalau menurut saya menggunakan variabel area flowmeter. Menggunakan variabel area flowmeter. Betul ya? Selain thermal itu khusus gas memang. Tadi digunakan untuk flowmeter aliran oksigen orang yang sesak nafas sehingga perlu oksigen. Maka di situ dimasukkan aliran oksigen dengan mengukurnya, tidak sembarangan memasukkan ke tubuh kita. Itu sekitar 1 sampai 2 liter per menit. Nah, selain itu maka gas bisa diukur juga menggunakan variabel area flowmeter. Ciri-ciri magnetic flowmeter. Yeah. Yang pertama itu digunakan untuk aliran selari, yaitu termasuk ciri-ciri magnetik flowmeter. Kalau yang kedua adanya pelampung,
yang berfungsi sebagai penghalang aliran itu tidak termasuk. Ya. Ada jawaban kelompok lain yang tidak sama? Tidak. Sama semua? Oke. Oke, ada pertanyaan dari yang B mengenai ciri-ciri magnetic flow meter. Silakan tunjuk jari. Ayo Erika. Apakah bisa digunakan untuk mengukur laju alir air limbah, Pak? Magnetik. Apakah bisa digunakan untuk mengukur laju alir air limbah? Oke, ada yang tahu dulu? Saya Pak tahu Pak jawabannya. Asri. Oke, Sri. Apa Sri? Bisa karena tidak ada penghalangnya. Karena tidak ada penghalangnya, betul. Berarti untuk magnetik aman lah, tidak ada penghalangnya. Berarti pipanya hanya pipa, kemudian nanti dikasih dengan magnetik. Ada pertanyaan lain? Tidak ya? Yang C. Pak, yang nomor 1 itu gambar magnetic. Magnetic flow meter. Kemudian yang kedua. Ada pertanyaan dari LKPD yang C ini? Ada. Pak itu nomor 1 sama 4 gambarnya sama ya Pak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Yang lain? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu. Yang pertama itu tadi magnetik, yang ketiga itu turbin. Coba lihat ini. Kosong, tidak ada apa-apanya. Tetapi yang nomor 3 itu ada seperti kincir itu loh. Nah, seperti kincir. Jadi kalau ada kincir muter itu berarti turbin. Tujuannya itu dengan melihat video praktikum, peserta didik dapat mengukur laju alir suatu fluida dengan alat pengukur laju alir dengan benar. Kemudian hasil pengamatanmu berapa laju alirnya, Ainin? Saya 0,8 liter, Pak. 0,8 liter per jam. Itu ya, itu hasil dari praktek kalian. Kemudian Pak Andi juga sudah mengirimkan evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Oke, sudah selesai? Sudah saya, Pak. Sudah ya? Kalau sudah silakan dikirimkan ke Pak Andi. Kemudian apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan tunjuk jari. Angelika. Mengenai ciri-ciri dari magnetic flow meter. Itu memiliki magnet, memiliki tegangan listrik, bisa untuk larutan selari, kegunaannya untuk mengukur laju alir limbah. Oke. Apa kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Sinyalnya Kuotanya menipis, Pak. Kuotanya menipis. Ya sinyalnya lemah. Oke lah, nanti diperbaiki lagi ya. Besok cari tempat yang benar-benar bagus. Lapar, Pak. Lapar. Nanti makan setelah ini. Untuk besok nanti silakan pelajari mengenai Doppler, ultrasonik, Coriolis, vortex, displacement, flow meter. Nanti dibagikan modulnya dulu. Kemudian besok kita lanjutkan dengan pembahasan tentang jenis flow meter yang lain, yaitu Doppler, ultrasonik, kemudian Coriolis, vortex, displacement, flow meter. Gitu ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian supaya kita masih semangat walaupun lapar, kita zial SMK dulu. Nah, ayo yang semangat lah. Yang terakhir. Ayo. SMK? Yo, Pak. SMK? SMK 3? Asik. Alhamdulillah selesai untuk kegiatan hari ini. Silakan dipimpin doa pada Asri lah. Berdoa mulai. Selesai. Demikian. Kalau ada salah Pak Andi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.